Lina merasa kehilangan. Kosong. Ibunya Ibu Maya telah tiada. Dunia seperti kehilangan warnanya, kehilangan keceriaannya. Ibu Maya adalah jantung rumah mereka, cahaya penuntun dalam hidup Lina. Sekarang, cahaya itu telah padam. Lina merasa seperti terombang-ambing di lautan luas yang gelap. Bagaimana dia bisa hidup tanpa kehangatan ibunya, tanpa kasih sayangnya? Rumah itu terasa aneh, terlalu sepi. Lina berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, menyentuh barang-barang kesayangan ibunya. Gelombang kesedihan menghantamnya. Dia jatuh ke lantai, menggenggam selendang yang sering dipakai Ibu Maya. Aroma parfum melati ibunya yang familiar masih melekat di kain itu. Air mata mengalir di wajah Lina. Lina merindukan tawa ibunya, sentuhan lembutnya, kata-kata bijaknya. Ibu Maya selalu tahu bagaimana membuat Lina merasa aman, dicintai, dan dipahami. Sekarang, Lina merasa benar-benar sendirian. Rasa sakitnya hampir tak tertahankan. Lina bertanya-tanya apakah dia akan pernah merasa bahagia lagi. Hari-hari berikutnya terasa kabur. Lina menjalani hidup seperti biasa, tetapi hatinya kosong. Dia merasa mati rasa, terpisah dari segalanya dan semua orang. Teman-teman dan kerabatnya mencoba menghiburnya, tetapi kata-kata mereka terasa jauh, teredam. Lina semakin menarik diri. Kesedihannya seperti jubah berat yang tak bisa dia lepaskan. Suatu hari, saat Lina sedang merapikan barang-barang ibunya, dia menemukan sebuah buku harian kecil yang sudah usang. Dia mengenali tulisan tangan ibunya yang rapi di sampulnya. Dengan tangan gemetar, Lina membuka buku harian itu dan mulai membaca. Kata-kata ibunya yang penuh dengan cinta, kebijaksanaan, dan dorongan semangat, seolah-olah melompat keluar dari halaman-halaman buku itu. Lina membaca tentang mimpi-mimpi ibunya, harapan-harapannya, ketakutan-ketakutannya. Dia membaca tentang tantangan-tantangan yang Ibu Maya hadapi dan kekuatan yang dia temukan dalam dirinya untuk mengatasinya. Dalam satu entry, Ibu Maya menulis, "Hidup adalah sebuah perjalanan. Lina sayang, akan ada saat-saat suka dan duka. Tapi selalu ingat, kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Hadapi tantanganmu dengan berani dan jangan pernah menyerah pada impianmu." Hati Lina sakit saat membaca kata-kata ibunya. Kata-kata itu seperti bisikan kekuatan, membimbingnya melewati kegelapan. Dia menyadari bahwa ibunya tidak ingin dia terpuruk dalam kesedihan. Ibu Maya ingin dia berani, menjalani hidupnya sepenuhnya. Lina mendekap buku harian itu ke dadanya. Tekadnya semakin kuat. Dia akan menghormati kenangan ibunya dengan menjalani hidup yang penuh tujuan dan semangat. Dia akan menjadi kuat, seperti yang diajarkan Ibu Maya. Hidup tanpa Ibu Maya itu sulit. Lina merasakan ketidakhadirannya di setiap aspek kehidupannya. Tugas-tugas sederhana yang dulu dilakukan bersama ibunya sekarang terasa berat dan sepi. Memasak makan malam yang dulu merupakan ritual yang disayangi sekarang menjadi tugas yang membebani. Lina merindukan bimbingan ibunya, tawanya di dapur saat mereka memasak bersama. Lina juga kesulitan untuk fokus belajar. Ibu Maya selalu menjadi pendukung terbesarnya, mendorongnya untuk mengejar pendidikan. Sekarang, tanpa dorongan ibunya, Lina merasa kehilangan arah dan tidak termotivasi. Dia kesulitan berkonsentrasi di kelas. Pikirannya terus-menerus melayang kembali ke ibunya. Tidur pun tidak memberikan ketenangan. Lina diganggu oleh mimpi buruk. Mimpi yang jelas dan mengganggu yang membuatnya merasa lelah dan terkuras secara emosional. Dia merindukan kenyamanan kehadiran ibunya, perasaan aman dan terlindungi yang selalu menyelimutinya. Beban kesedihannya terasa berat, beban yang terus-menerus mengancam untuk menghancurkannya. Tetapi, Lina bertekad untuk menepati janjinya kepada ibunya. Dia akan kuat. Dia akan menemukan cara untuk menjalani kenyataan baru yang menyakitkan ini. Sofia, sahabat Lina, menjadi pilar kekuatan selama masa sulit ini. Dia memahami rasa sakit Lina karena dia sendiri telah kehilangan ayahnya beberapa tahun sebelumnya. Sofia menawarkan telinga untuk mendengarkan, bahu untuk menangis, dan pelukan yang menghibur. Sofia tahu bahwa kata-kata saja tidak bisa menghapus rasa sakit Lina. Jadi dia fokus untuk selalu ada untuk sahabatnya. Dia menemani Lina berjalan-jalan, menemaninya dalam keheningan yang nyaman. Dia membantu Lina dengan pekerjaan rumah tangga, meringankan beban tugas sehari-hari. Sofia juga mendorong Lina untuk berbicara tentang ibunya, untuk berbagi kenangan dan cerita-ceritanya. Dia tahu bahwa berbicara tentang Ibu Maya akan membantu menjaga kenangannya tetap hidup. Sofia mendengarkan dengan sabar saat Lina mengenang ibunya. Tawa dan air matanya bercampur. Melalui dukungan dan pengertian Sofia yang tak tergoyahkan,
Lina mulai merasakan secercah harapan. Dia menyadari bahwa meskipun ibunya telah tiada, dia tidak benar-benar sendirian. Dia memiliki Sofia, seorang sahabat sejati yang akan selalu berada di sisinya, apapun yang terjadi. Saat Lina berjuang mengatasi kesedihannya, dia menemukan pelampiasan baru untuk emosinya, puisi. Kata-kata mengalir keluar darinya, jujur dan apa adanya, mengungkapkan rasa sakit, kebingungan, dan kerinduan yang dia rasakan. Menulis puisi menjadi pelepasan katarsis, cara bagi Lina untuk memproses kesedihannya dan menemukan penghiburan dalam keindahan bahasa. Puisi-puisi Lina dipenuhi dengan gambaran yang jelas dan emosi yang tulus. Dia menulis tentang cinta ibunya, tawanya, sentuhan lembutnya. Dia menulis tentang rasa sakit kehilangan, kekosongan yang kini memenuhi hidupnya. Dia menulis tentang tekadnya untuk menghormati kenangan ibunya, dengan menjalani hidup yang penuh tujuan dan makna. Lina berbagi puisinya dengan Sofia, yang tersentuh oleh emosi yang tulus dan kejujuran dalam kata-katanya. Sofia mendorong Lina untuk terus menulis, menyadari kekuatan terapeutik dari puisinya. Dia bahkan menyarankan agar Lina berbagi karyanya dengan orang lain. Percaya bahwa kata-katanya dapat menawarkan kenyamanan dan penghiburan bagi mereka yang juga pernah mengalami kehilangan. Bagian 6. Warisan seorang guru. Ibu Maya adalah seorang guru yang dicintai. Dikenal karena semangatnya untuk pendidikan dan dedikasinya kepada murid-muridnya. Dia percaya bahwa pendidikan adalah kunci menuju masa depan yang lebih cerah. Dan dia telah menanamkan kecintaan yang sama terhadap pembelajaran pada Lina. Terinspirasi oleh warisan ibunya, Lina memutuskan untuk mengejar karir di bidang pendidikan. Dia ingin membuat perbedaan dalam kehidupan anak-anak muda, seperti yang telah dilakukan Ibu Maya. Dia mendaftar di program pelatihan guru, bertekad untuk mengikuti jejak ibunya. Perjalanannya tidak mudah. Lina menghadapi tantangan dan kemunduran. Saat-saat keraguan diri ketika dia mempertanyakan kemampuannya. Tetapi dia selalu mendapatkan kekuatan dari kenangan ibunya, mengingatkan dirinya pada keyakinan Ibu Maya yang tak tergoyahkan padanya. Lina unggul dalam studinya, semangatnya untuk pendidikan terpancar dalam karyanya. Dia mendekati tugas kuliahnya dengan dedikasi dan antusiasme, ingin mempelajari semua yang dia bisa tentang mengajar dan menginspirasi anak-anak muda. Bagian 7. Penggalangan dana beasiswa. Menjelang peringatan wafatnya ibunya, Lina ingin menemukan cara khusus untuk menghormati kenangannya. Dia tahu bahwa Ibu Maya selalu bersemangat untuk menyediakan kesempatan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu. Dengan pemikiran itu, Lina memutuskan untuk mengorganisir penggalangan dana beasiswa atas nama ibunya. Lina berbagi idenya dengan Sofia, yang langsung setuju. Bersama-sama, mereka bertukar pikiran dan meminta dukungan dari komunitas mereka. Mereka mengorganisir lelang amal, menampilkan barang-barang sumbangan dari bisnis dan pengrajin lokal. Mereka juga mengatur penjualan kue, dengan sukarelawan menyumbangkan kue-kue andalan mereka. Acara itu sukses besar. Masyarakat berkumpul di sekitar Lina, ingin mendukung tujuannya, dan menghormati kenangan Ibu Maya. Lelang itu meriah, dengan para penawar dengan murah hati mendukung dana beasiswa. Penjualan kue sama populernya, dengan para peserta menikmati suguhan lezat sambil berkontribusi untuk tujuan yang mulia. Bagian 8. Mengenang Ibu Maya. Pada peringatan wafatnya Ibu Maya, Lina mengadakan upacara peringatan di balai komunitas lokal. Dia ingin menciptakan ruang di mana orang-orang dapat berkumpul untuk merayakan kehidupan dan warisan ibunya. Balai itu dipenuhi dengan bunga, foto, dan kenang-kenangan yang menangkap esensi semangat Ibu Maya. Lina berbagi cerita tentang ibunya. Suaranya penuh dengan cinta dan kekaguman. Dia berbicara tentang kebaikan Ibu Maya, kasih sayangnya, dan keyakinannya yang tak tergoyahkan pada kekuatan pendidikan. Sofia juga berbicara, berbagi kenangannya sendiri tentang Ibu Maya dan dampak mendalam yang dia berikan pada kehidupan mereka. Teman-teman lain, kolega, dan mantan siswa juga berbagi cerita, melukiskan gambaran yang jelas tentang seorang wanita luar biasa yang telah menyentuh banyak kehidupan. Lina membacakan beberapa puisinya. Kata-katanya sangat beresonansi dengan penonton. Emosi yang tulus dan kejujuran yang menyentuh hati dari puisinya membuat banyak orang meneteskan air mata, mengingatkan mereka dapat kekuatan cinta dan sifat kenangan yang abadi. Bagian 9. Cinta seorang ibu
terukir selamanya. Saat Lina memandangi wajah-wajah yang berkumpul di balai komunitas, dia merasakan gelombang rasa syukur. Meskipun ibunya telah tiada, cintanya terus mengelilingi Lina, menghangatkan hatinya dan membimbing jalannya. Warisan Ibu Maya tetap hidup, tidak hanya dalam kehidupan Lina sendiri, tetapi juga dalam kehidupan semua orang yang telah disentuhnya. Dana beasiswa yang didirikan atas nama Ibu Maya akan memberikan kesempatan pendidikan bagi generasi-generasi mendatang, memastikan bahwa semangatnya untuk belajar akan terus menginspirasi anak-anak muda. Dan Lina, mengikuti jejak ibunya, akan mendedikasikan hidupnya untuk membentuk pikiran-pikiran muda, meneruskan warisan cinta, kasih sayang, dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada kekuatan pendidikan yang diwujudkan oleh Ibu Maya. Lina tahu bahwa dia tidak akan pernah benar-benar melupakan kehilangan ibunya. Tetapi, dia juga tahu bahwa cinta Ibu Maya akan selalu bersamanya. Cahaya penuntun di hatinya terukir selamanya dalam ingatannya. Dan dalam kesadaran itu, Lina menemukan kedamaian dan tujuan hidup yang baru. Dia akan menjalani hidupnya sepenuhnya, merangkul setiap tantangan dan peluang dengan keberanian dan tekad, seperti yang diajarkan Ibu Maya. Karena dengan menghormati kenangan ibunya, Lina menghormati bagian terbaik dari dirinya sendiri.